Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Khadifidin, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang, adik-adik semuanya. Alhamdulillah ini malam terakhir Israfil di Bontang. Berarti terakhir kalau mau ngebully jamaah. Baik. Ramadan bulan Al-Quran sebelum jadi bulan apa? Puasa. Maka harusnya kita lebih banyak fokus bersama Quran dan maksimal juga puasa kita. Karena puasa itu kan dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika ada orang yang dari sebelum zuhur udah istirahat, habis zuhur tidur sampai asar, habis asar istirahat lagi, berarti puasanya kan tak maksimal banget karena diisi dengan tidur terus. Nah, bagaimana dengan malamnya? Alhamdulillah malamnya azan maghrib buka puasa, habis maghrib makan, habis makan sholat isya, habis isya terawih, habis terawih tidur lagi. Masya Allah. Jadi sebenarnya Ramadan itu bulan tidur atau bulan apa? Jamnya makan karena tak makan siang dan sore kita tidur, istirahat, malamnya istirahat lagi. Berarti sebenarnya berapa jam istirahat di bulan Ramadan? Karena banyaknya dia tidur, akhirnya dia bilang tidurnya orang puasa ibadah. Baik, insya Allah kita ingin ada beberapa malam, ya khusus nanti di malam terakhir, karena nggak ada Israfil di sini terakhir. Jika kalau bisa bapak-bapak yang sudah pensiun jangan pulang 10 hari. 10 hari jangan pulang Pak. Terus gimana mandi Pak Ustadz? Bapak ngapain nanya mandi? Mandi yang wajib itu baru wajib. Kalau tak wajib tak payah mandi. Apalagi AC menyala semua. Tadi ada Ustadz kedinginan ternyata. Ustadz dari Jakarta juga. Terus dia bilang saya sholat di Masjid Al-Falah. Saya bilang matiin aja itu dingin. Ternyata di semua masjid dia kedinginan. Tapi dia bilang, Ustadz, itu bapak-bapak tuh dari dulu lebih sabar dari Ustadz. Bertahun-tahun mereka kedinginan. Ustadz baru datang tiba-tiba minta matikan. Mereka dari dulu udah bersabar. Ini bapak-bapak kedinginan nggak sebenarnya? Kalau AC menyala semua. Aman ya? Makanya di surga itu tidak dingin dan tidak panas. Kalau di surga kedinginan Pak, apa enaknya surga? Kalau di surga kepanasan, apa enaknya surga? Makanya di surga kata Allah apa? Kalian tidak melihat matahari, tidak merasakan teriknya, dan tidak pula kedinginan. Makanya kalau terlalu dingin nggak enak, terlalu panas juga nggak enak. Yang enak itu bagaimana Pak? Yang sedang-sedang saja, ya. Maka insya Allah nanti 10 terakhir upayakan bapak-bapak yang sudah pensiun, tidak bekerja, sudah tinggal nunggu wafat aja. Ya kan mati bulan Ramadan keren Pak. Ya enggak? Enggak mau mati bulan Ramadan? Langsung masuk surga. Itu mati aja lah sekarang. Cepat lagi masuk surga. Nah, 3 hal yang Nabi lakukan di 10 terakhir. Yang pertama, ahya lailahu. Nabi on semalam penuh. Nabi tidak tidur. Ya. Maka kalau sekarang masih ada tidur-tidurnya habis tarawih, habis isya, habis apa lagi sebelum subuh,
Maka Rasulullah di 10 malam terakhir ahya lailahu. Apa artinya? Menghidupkan malamnya. Insya Allah bisa Pak? Bisa tidak tidur semalaman? Tidak tidur 10 malam terakhir? Insya Allah bisa? Ustaz, emang nggak sakit? Bapak punya 355 hari dalam 1 tahun jika menggunakan penanggalan Hijriyah. Yang tak tidur malamnya cuma 10 malam saja Pak. Yang 340 malam itu Bapak tidur. Ini yang 10 malam ini aja. Insya Allah. Maka ibu-ibu tolong kunci rumah. Jangan suaminya suruh pulang. Biar dia di Masjid Darussalam. Ustaz, di Darussalam kami mau tidur boleh? Boleh sambil duduk. Ada tiang lumayan nih. 1, 2, 3. Oh, banyak tiangnya, cocok lah. Ya, Nabi apa tadi? Ahya lailahu. Menghidupkan malamnya. Ngapain Nabi? Oke, kalau kita sedang haji, amalan yang puncaknya haji itu namanya apa? Wukuf. Ya, wukuf itu main pingpong atau diam? Berdiam diri. Jadi puncaknya ibadah haji itu adalah kita berdiam diri. Wukuf di mana? Di Arafah. Ngapain? Merenung nasib, memikirkan masa depan, memikirkan urusan akhirat, bagaimana anak yang nanti ditinggalkan, bagaimana istri yang udah mati duluan. Itu semua dipikirkan. Ya, apakah Bapak perlu nikah lagi ataupun tidak perlu? Nah, itulah kenapa ada wukuf. Bapak antri 20 tahun mau berhaji. Sampai di Mekah, wukuf di Arafah cuma duduk doang. Bukan duduk doang, Pak. Itulah yang namanya wukuf. Berarti puncak tertingginya haji, kita diam. Lisan berzikir, hati mengingat Tuhan, ya, memikirkan hari akhir. Itulah manfaatnya diam itu tadi. Nah, ketika bulan Ramadan, maka puncak tertingginya adalah 10 malam terakhir. Ngapain waktu itu? Iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Jangan pula mengide. Oh, bosan kali jamaah tuh ya kalau duduk-duduk aja di masjid 10 hari, dibikin pingpong lah. Ya Allah, ada pula pingpong. Tenis meja, enggak perlu. 10 malam, 10 hari terakhir di masjid, ngapain? Dia berdua-duaan dengan Robnya. Maka malam-malam nanti terakhir, Bapak renungkan diri. Kenapa aku begini-begini aja? Ya, mengapa dah 20 tahun aku mengaji, 20 tahun aku hatamkan Quran, 20 tahun aku bersama kawan-kawan di masjid, tapi kenapa aku tak tahu artinya apa? Wan nazi'ati gharqa. Siapa yang tahu arti wan nazi'ati gharqa? Tak tahu Ustaz. Ya kan? Idza syamsu kuwirat. Apa arti kuwirat? Wallahu a'lam. Kenapa tak tahu? Oke, yang kedua yang Nabi lakukan adalah syadda mi'zarahu, mengencangkan sabuknya. Nabi tidak mendatangi istri beliau di 10 malam terakhir. Maka kalau Bapak tahu Nabi begitu, tinggal dicontoh saja. Jangan mengide. Ustaz, kan di 10 terakhir ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau saya bersama istri biar lebih baik dari 1000 bulan, bukankah di malam terakhir? Itu mengide namanya. Gak usah mengide aneh-aneh. Rasul 10 malam terakhir tak mendatangi istri beliau. Kenapa? Syadda mi'zarahu. Oke, ibu-ibu tolong dibantu bapak-bapak. Bagaimana caranya? Ibu juga ikut iktikaf di masjid. Boleh Ustaz? Boleh. Rasulullah wafat, istri-istri beliau melanjutkan iktikaf baginda Nabi SAW. Jadi ibu di belakang iktikaf, bapak di depan. Jangan ketemu di balik tabir. Suaminya di sini, istrinya di sebelah. Pegang-pegang tangan. Jangan. Ya, kalau iktikaf di masjid, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi Nabi 10 malam terakhir tidak mendatangi istrinya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan anak istri, Nabi membangunkan keluarga. Bapak di masjid, ibu di masjid, bangunkan anaknya. Pakai apa? WA, telepon, bisa. Ya, ayo semua anak-anaknya papa, anak-anaknya bunda, jangan ada yang tidur, ini 10 malam terakhir. Lihat Rasul. Aiqadha ahlahu. Ini bapaknya tidur, ibu tidur, anaknya pun tidur. Jangan Pak, itu enggak ikut sunnah Nabi namanya.
Makanya Allah tak minta 355 hari itu Bapak on semuanya, enggak. 10 malam terakhir aja. Kok 355 Ustaz? Karena selisih bulan-bulan Hijriyah dalam setahun, harinya dengan Syamsiyah Masehi 10-11 hari. Ya, maka 3 hal. Yang pertama apa tadi? On. Malamnya on. Ustaz, kapan saya tidur Pak Ustaz? Tidur kok nanya? Bapak duduk aja bisa tidur. Ya kan? Apalagi khutbah Jumat. Ya Allah. Khotib di mimbar dia bisa. Bapak di kamar mandi bisa ketiduran. Jadi untuk urusan tidur Bapak lebih pandai. Yang ingin kita ikut dan tiru dari Nabi adalah tidak tidur. Berapa malam? 10 malam terakhir. Insya nanti 10 malam terakhir tak ada masjidnya orang. Jangan Pak, justru ketua DKM, ketua apa lagi, semuanya lah dan jajarannya, apalagi di bapak-bapak punya teman-teman yang Masya Allah. Ya, makanya cari kawan, cari teman, ajak iktikaf. Ustaz, tapi kalau saya pulang tiap hari boleh Ustaz? Boleh aja, tapi Nabi tak pulang. Nabi pulangnya kapan? Di pagi Lebaran. Ya, jadi pagi itu sudah sholat Id, baru Nabi balik siap-siap pakai baju bagus, baru Nabi sholat. Oh begitu, kan bapak-bapak rumahnya nggak ada yang di Jakarta kan? Semua di sini semua kan? Nah, pulangnya nanti, udah habis subuh, pagi itu Lebaran, nah, baru pulang. Allahu Akbar. Mumpung Pak, ini akhir hayat Bapak. Siapa yang tahu Ramadan tahun depan Bapak hidup lagi? Makanya anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Nah, karena kita menganggap ini Ramadan terakhir, maka kita bisa maksimal. 3. Yang kedua apa tadi? Mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi tak buka-buka tuh. Kenapa? Alias Nabi tidak mendatangi istri. Ya. Yang ketiga, membangunkan anak bini, membangunkan keluarga. Bapak jangan malu, itu anak Bapak. Bangun, abang bangun. Ya. Jadi alhamdulillah jika 3 ini kita lakukan, insya Allah Bapak pasti menemukan Lailatul Qadar. Pasti. Kenapa? Karena semalaman dia on, tidak tidur. Ya, bisa jadi Bapak sedang ada malam itu Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Mungkin Bapak sedang sholat, mungkin Ibu sedang mengaji, mungkin sedang berzikir, mungkin sedang muhasabah, dan banyak kemungkinan. Ya, kenapa harus dicari? Karena Rasul yang suruh, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian temukan, kalian cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oke ya, adik-adik ikut bapaknya itikaf. Tapi jangan cuma di atas. Latih. Bapak-bapak, latih anak-anak. Sekarang anak-anak semua di atas, biar tak berisik. Latih dia. Memang apakah harus anak-anak itu di soft paling belakang? Tidak. Boleh dia di samping bapaknya? Boleh. Makanya kalau setiap anak-anak itu di samping orang tuanya, insya Allah lebih terjaga. Tapi kalau dia udah berjajar, kawannya berenam, ada kepala gengnya pula di situ, berisik dia. Oke, kemarin kita udah bilang, untuk menghadapi anak-anak, cari kepala gengnya. Bapak bawa masuk ke dalam ruang ini, Bapak bilang, macam-macam nanti, kaulah orang pertama. Oh, dia lah, aman itu. Begitu caranya, Pak. Ya, tapi kalau lihat Rasulullah ya, dalam mendidik anak itu, kata Nabi, gantungkanlah rotan di tempat yang terlihat di rumah kalian. Jadi memang gantung rotan itu penting juga. Nanti Bapak pulang cari hadisnya. Anak-anak muda kalian buka ChatGPT tanya. Hadis menggantung rotan di rumah. Gantung aja Pak. Ya Ustaz, kalau digantung buat apa? Bilang aja. Kau macam-macam tuh lihat. Gitu dia. Ini rotan tak ada. Terus mau nakut-nakutin anak pakai apa? Kalau kita marah berarti udah melanggar. Kata Nabi jangan marah. Makanya kata Nabi laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat mantap itu dia bisa bergulat cakep, enggak. Tapi orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan emosi. Ini bapak-bapak baru anak berisik lari-lari udah nggak tahan lagi. Dia sholat nggak bisa kendalikan emosi. Siapa anak siapa tuh? Pasti anak dia lagi tuh, anak dia lagi. Kata Nabi laisa syadidu sur'ah. Orang kuat itu bukan kuat bergulat, bukan kuat sparring, berantem, bukan. Tapi dia bisa kendalikan dirinya saat dia sedang emosi.
Ibu-ibu, kalau suami ibu itu berhasil mengendalikan emosi dan ibu bikin dia sakit hati, berarti dia orang kuat. Kalau dia nggak bisa mengendalikan emosinya saat marah di depan istrinya, depan anak-anaknya, berarti gitu dia. Makanya Rasulullah tuh ngajarin. Jadi bukan dengan cara marah-marah. Coba lihat Anas bin Malik. Anas bin Malik kata beliau, aku berkhidmat membantu Nabi itu 10 tahun sampai Nabi wafat. Dan aku sekalipun belum pernah dikomentari Rasulullah, mengapa kau lakukan ini? Mengapa kau tak lakukan ini? Sekalipun tak pernah, 10 tahun padahal. Coba anak-anak, kapan terakhir digituin sama papanya? Kenapa kau gitu? Apa lagi? Kapan terakhir? Baru tadi Pak Ustaz. Maka Rasulullah itu bukan dengan marah-marah, dengan sayang, bil mu'minina raufur rahim. Maka bapak-bapak udah banyak umurnya, jangan marah-marah, cepat matinya nanti. Kau kendalikan emosi. Ya, lagi pengen marah, tahan. Itu baru orang kuat. Ya, maka Rasulullah menghadapi istri, kata Nabi, sekalipun aku tidak pernah mengangkat tanganku begini depan istri-istriku. Tak pernah. Ini istrinya ditempeleng, nggak boleh Pak. Makanya Gus Bahak cerita, ada ibu-ibu lapor, Pak Yai, suami saya nendang saya Pak Yai. Loh, ditanya, Pak Bapak kok nendang istri Bapak? Lah kemarin kata Pak Yai jangan dipukul. Nggak boleh dipukul malah ditendang. Apalagi itu ceritanya. Makanya yuk tahan. Ya, Ustadz, bagaimana caranya saya bisa menahan emosi? Banyak-banyak berzikir. Jadi zikir itu Pak, diantaranya istighfar itu bisa membuat diri kita semakin kuat. Firman Allah dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud Allah sedang bercerita tentang Nabi Syuaib. Kata Allah apa? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi kalau Bapak pengen marah, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Pengen marah, astagfirullah, astagfirullah. Dah tahan-tahan tak kuat juga, astagfirullah. Tak kuat juga, astagfirullah. Gitu caranya Pak. Masa astagfirullah, tak bisa begitu. Makanya istighfar itu diantara tips bagaimana membuat diri semakin kuat. Jadi lihat bocah-bocah bermain ngapain Pak? Itu kalau lihat, kalau dengar, ini lagi ngaji, lagi tadarus nih, tadarus dah berlima pakai mic. Ternyata bocah-bocah lebih kuat suaranya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, surat Hud ayat berapa tadi? 52. Jadi dalil yang menyebut dengan istighfar kita bisa semakin bertambah kekuatan kita. Surat apa? Hud 52. Jadi poin-poin yang harusnya kita lakukan ke depan Ramadan, bagaimana saya bisa dirubah oleh Al-Quran. Dulu Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara dengar ayat Quran dibaca. Ya kan? Kita kan udah banyak banget ayat Quran yang didengar. Tapi kok nggak berubah-berubah? Umar bin Khattab dari kafir masuk Islam hanya karena dengar surat Toha yang tadi siang disampaikan oleh Dr. Ziyad. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau bisa meninggalkan semua urusan-urusan duniawinya yang tak penting-penting itu, dia malah memilih Rasulullah, padahal waktu itu Quran belum 30 juz. Kita Quran dah 30 juz. Tapi sibuk terus dengan dunia. Makanya Pak, Quran harusnya bisa merubah kita. Kalau kita nggak mau dirubah oleh Quran, buka 4 ayat terakhir surat At-Takwir. Surat apa? At-Takwir. Allah bertanya, fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Allah tanya. At-Takwir 4 ayat terakhir. Fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Allah tanya. Mau kemana Pak? Bontang. Udah di Bontang. Mau kemana? Samarinda. Oh, dimarah ibu. Kok dimarah ibu? Samarinda. Harusnya sama ibu. Ya kan? Jadi mau kemana kalian? Mau pergi kemana kalian? In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran ini hanya peringatan. Al-Quran ini hanya peringatan. Bagi siapa? Bagi alam semesta. Bagi siapapun juga, Quran hanya sebatas peringatan. Quran nggak bisa maksa, Quran nggak bisa merubah kita. Kalau kita nggak mau. Quran statusnya kata Allah, in huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum
Apa lanjutannya? Liman syaa minkum ain yastaqim. Masya Allah udah hafal semua takbir. Kata Allah buat siapa? Bagi mereka yang mau berjalan di atas siratal mustaqim. Kalau kita setiap sholat membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maka Quran adalah petunjuk, Quran adalah peringatan, Quran adalah pedoman. Jangan cari yang lain. Cari yang lain, waktu kita banyak terbuang. Makanya Rasulullah saat beliau ikut Quran dan sahabat-sahabat mau ikut Rasulullah karena mengajarkan Quran, 23 tahun selesai. Kita alhamdulillah 80 tahun dirgahayu tak selesai-selesai. Kenapa? Karena enggak fokusnya di Quran, fokusnya ke yang lain, pakai itu, pakai fulan. Quran. Maka Allah bilang apa? Liman syaa minkum an yastaqim. Mau pergi kemana kita? Kalau kita mau siratal mustaqim, mau di atas Islam, mau di jalan yang lurus, maka satu saja. Apa? Al-Quran. Pakai Quran. Maka Rasulullah nggak pernah cari referensi lain kok. Hanya yang Allah berikan saja. Hanya yang ada di Quran. Ustaz, tapi gimana Ustaz? Gimana apanya? Ya kita nggak paham, makanya belajar. Kapan Ustaz? Ya Ramadan. Kok Ramadan? Cuman dia doang. Cuman 1 bulan ini doang nggak ada syaitan. Coba Bapak bulan Syawal, banyak syaitannya. Banyak Pak. Jangankan bulan Syawal, Ramadan aja rasa-rasanya masih ada syaitan. Padahal nggak ada tuh syaitan. Mana? Disuruh ambil Quran, nggak mau ngambil Quran. Disuruh baca, buka, males buka. Kan macam ada syaitan kan? Makanya Allah cuma katakan, liman syaa minkum. Buat bagi siapa di antara kamu yang mau. An yastaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian wa ma tasyauna. Nah, ayat terakhir, wa ma tasyauna illa wah, ada hilang hafalannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Pak, kita tanpa Allah bisa apa? Kita tanpa Allah bisa apa? Gak bisa apa-apa kan? Nah, karena gak bisa apa-apa itu, makanya ikutin aja maunya Allah. Nah, tinggal bagaimana anak-anak. Nah, ini PR juga nih. Kalau kita pengen anak-anak ke depan, ini nasihat Abah Anis di depan guru-guru saat di Karanganyar, di Solo. Ya, beberapa bulan yang lalu. Kumpullah ustadz-ustadz di Solo, di antara nasihatnya. Nasihatnya apa? Kalau guru-guru pesantren, ustadz-ustadz, guru ngaji tidak mengupgrade dirinya menjadi lebih hebat dalam mendidik anak-anak, ketahuilah anak-anak hari ini sudah mampu menyelesaikan semua PR-nya tanpa guru. Bantuannya apa? AI. Bayangkan Pak, anak-anak nggak butuh guru menyelesaikan PR. Karena dia punya apa? AI. Ustaz, AI itu apa? AI itu KB. Kok KB? Kecerdasan buatan. Artificial Intelligence. Mau ChatGPT, mau AI, Meta AI, mau Gemini, semuanya itu. Jadi anak-anak mau menyelesaikan PR apa? Semuanya bisa kok dibantu sama AI. Maka kalau ustadz-ustadz, guru-guru ngaji kita di pesantren nggak mau mengupgrade diri, bisa beradaptasi dengan zaman dan anak-anak hari ini, ingat anak-anak itu lebih hebat dalam menggunakan teknologi. Nah, sekarang buat bapak-bapak. Bapak dibutuhkan oleh anak bagian mananya? Ajar ngaji? Enggak. Bapaknya masih terbata-bata juga. Murojaah, bapaknya dah pakai kacamata. Asal kacamata tinggal, dah tak bisa murojaah. Coba. Di mana peran kita kalau begitu? Maka tinggal satu aja. Bapak ngomong sama Allah, syurhat sama Allah nanti. Setiap malam itu. Kok tinggal begitu aja Pak Ustadz? Belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim taruh anaknya di padang pasir. Istrinya ditinggal juga di padang pasir. Pergi dia. Apa kata istrinya? Allahu amaraka bihadza. Allah yang perintahkan kau untuk lakukan ini? Iya. Berarti Allah tidak akan sia-siakan kita.
Coba buka nanti halaman terakhir, satu lembar terakhir surat Ibrahim. Bapak baca di situ. Apa doanya Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku titipkan anakku, aku letakkan anakku di lembah yang tidak ada tanaman, tidak bisa tumbuh pohon-pohon, tapi di dekat rumahmu yang kau muliakan. Pergi dia. Tapi dia titipkan anaknya pada Tuhan. Tapi kalau bapak-bapak gak mengerti itu, akhirnya anak bapak tak titipkan ke Allah, tak dititipkan juga di pesantren, ada di rumah, khawatirnya nanti seperti yang terjadi pada Nabi Nuh. Anaknya terus-menerus mendampingi ayahnya, ada terus di rumahnya, tapi ketika banjir datang, durhaka dia. Bapak mau begitu atau biar dia jauh aja? Kita maunya dia dekat, tapi dia baik. Kalau begitu, ngomong ke Allah. Ya Allah, aku udah tua banget nih. Menyala rambutku, bukan menyala abangku. Bergoyang lututku ya Allah. Iya. Apa yang Bapak minta? Ngomong sama Allah. Aku titip anakku ya Allah. Agar engkau jaga dia ya Allah. Aku mungkin dah tak mampu lagi. Mungkin besok lusa aku dah mati ya Allah. Ngomonglah. Tapi Ibrahim doanya apa? Aku titip di dekat rumahmu. Dia dekat Darussalam, tapi tak pernah datang ke Darussalam. Sekali dia datang, cuma jagain bocah-bocah di lantai 2 aja. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuman dia tak pernah merasakan nanti tarawih dengan bapak-bapak. Jadi ketika Ibrahim menitipkan anaknya ke Allah, Allah puji Ismail di dalam surat Maryam. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Ismail ini di sisi Tuhannya mantap. Allah sayang pada Ismail. Ya Allah. Padahal bapaknya jauh. Tapi Allah bilang Ismail diridhoi oleh Tuhannya. Tahu di bagian mana? Ternyata bagian urusan sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ternyata dulu Ibrahim waktu dia titipkan anaknya pada Tuhannya, dia bilang Rabbana liyuqimus shalah. Maka bapak-bapak, kalau anak bapak sudah rajin sholat, wudunya udah benar, ngajinya udah Masya Allah, bapak mati-mati aja lah. Tapi kalau anak ngaji belum pandai, sholat nggak tah kapan, apalagi wudhu nggak ngerti, jangan mati dulu Pak. Tunggu 100 tahun sampai dia pandai, baru bapak mati. Ibrahim. Atau bapak pilih yang kedua, model Nabi Yakub. Nabi Yakub jauh terpisah dengan anaknya tadi, Yusuf. Tapi Yusuf ini berkali-kali dalam surat Yusuf kata Allah, Yusuf termasuk orang yang muhsin. Yusuf adalah orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang berbuat baik. Padahal bapaknya jauh. Bapaknya nggak ada dekat dia puluhan tahun. Tapi anak ini kenal Tuhan. Makanya kalau bapak sudah yakin, mantap. Bapak yakin anak bapak sudah berilmu dan mengenal Tuhannya, matilah. Mati aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau bapak lihat Allah panggil dia tak datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak datang, bapak jangan mati dulu. Beneran Pak, ini versi Quran, mau model Yakub atau model Ibrahim, pilih mana? Kalau ternyata bapak bilang Yakub kan Nabi, Ibrahim kan Nabi, Allah kasih lagi yang satu. Siapa namanya? Imran. Imran bukan Nabi Pak. Tapi bapak coba lihat seluruh keluarga Imran urusannya mihrab. Mihrab itu apa? Ini tempat Pak Imam ini. Ini namanya mihrab. Imran rajin di Baitul Maqdis, istrinya juga sama. Punya anak nanti Maryam di mihrab juga. Punya cucu namanya Isa di mihrab juga. Punya Zakaria saudaranya di mihrab juga. Punya istri Zakaria di mihrab juga. Semua keluarganya mihrab, 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 mihrab. Ini. Makanya Quran punya standar. Kalau anak bapak cuma bisa main game, cuma bisa pakai AI Pak, ya Pak Ustadz juga bisa Pak. Tapi kalau bapak punya anak-anak yang mihrab, salat, apalagi zakat, kenal Tuhan, aman Pak. Makanya Yakub jauh dari anaknya. Yusuf dia terpisah dari papanya, tapi dua-duanya kenal siapa Tuhannya. Ismail harus ditinggal di padang pasir bersama ibundanya. Ibrahim harus meninggalkan mereka ke Palestina. Tapi semuanya kenal pada Tuhannya.
Makanya sehari 5 kali Allah panggil, tapi anak tak pernah datang. Berarti anak itu belum kenal Tuhan. Coba azan subuh, azannya menyeramkan, dia tak datang. Kalau azan menyeramkan, dah tua muazzinnya. Hayya 'alas shalah. Macam mana bocah itu datang? Diajak solat macam hantu. Macam mana? Dikasih muazzin bagus. As-salatu khairun minan naum. Tak bangun juga. Berarti dia belum kenal sama Tuhannya. Coba dipanggil kepala sekolah, datang dia. Dipanggil Allah, kenapa tak datang? Maka bapak-bapak, yuk 10 malam terakhir, iktikaflah di masjid, adukan pada Tuhan, apa yang bapak harapkan, berdoa. Minta. Terakhir, surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Ashabul Kahfi pernah berdoa. Apa doanya Ashabul Kahfi? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا في الدنيا. Apa pula في الدنيا? Itu bukan Al-Kahfi bos, Al-Baqarah itu. Coba. Rabbana atina min ladunka rahmah. Terus wa hayyi lana min amrina. Artinya wallahu a'lam. Tahu Pak, berkat sekali mereka berdoa 309 tahun Allah jaga mereka. Pegel enggak, sakit enggak, ke rumah sakit enggak, kelaparan enggak, 309 tahun. Doanya cuma satu aja. Kita doa entah apa-apa. Berkali-kali, macam tak dikabul-kabulkan. Coba, nanti habis ini PR berikutnya apa? Lihat tuh. Doa Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi ayat ke-10. Apa yang mereka mohon sebenarnya? Apa yang mereka minta? Hayyi lana min amrina rasyada. Agar setiap langkah gerak-gerik mereka, tolong ya Allah, di situ ada Engkau yang mengatur. Ada Engkau yang memberikan petunjuk. Semuanya Engkau lah yang siapkan. Ya Allah. Makanya Pak, bismillah. Ibu-ibu jangan lupa. Ya, dorong bapak-bapak jangan pulang selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, di masjid, Ustaz saya ngapain? Diam Pak, diam aja lah. Ngapain berisik? Diam aja, tapi sambil merenung. Merenung dan akhirnya tidur. Ayo, bismillah, insya Allah. Baik, cukup sekian, dah 8.45. Ya, insya Allah semua doa-doa kita dikabulkan. Amin. Kata Nabi, di setiap malam Ramadan ada jatah Allah bebaskan hamba dari neraka. Ya, maka kita jangan lupa doa. Allahumma innaka pula, Allahumma ajirna pula, Allahumma. Usah banyak kali Allahumma, yang mana itu? Nah, itulah makanya. A'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Karena kata Nabi, setiap malam ada jatah Allah selamatkan hamba dari api neraka. Maka kita minta biar dapat jatah malam itu. Ya, seperti jatah haji, Bapak ngantri kan lama. Nah, ini jatah, kalau nanti malam dan Bapak berdoa, Ibu berdoa dikabulkan, insya Allah tak masuk neraka. Insya Allah. Kalau tak dikabulkan, ya mampirlah sebentar. Kan na'udzubillah. Jangan bikin serem-serem. Allahumma a'tik apa? Kalau susah-susah amin aja lah. Amin gitu ya. Nanti hafalkan doanya insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Israfil minta izin habis ini pamit karena besok habis subuh udah ke bandara. Ya. Kalau ketemu tahun depan alhamdulillah, kalau tak ketemu alhamdulillah juga. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.